Sandor, I'll ask you, Sandor. Is Tell it? me, man. Yeah, Mario Sola is helping the, I don't know, the service help people in Italy. Is it right? Yes, he is driving an Yeah, driving. emergency ambulance car. Yes, yes, yes. He do it since 32 years a year, since 22 years now. It's a long time passion for him Yes, yes, yes. to do it as a volunteer. Yes. After he came back from Melbourne, he was in quarantine for 2 weeks, and then he just started to do the volunteer ambulance car driving again. So he's fighting in the front line against the coronavirus. And we just got the confirmation that Maurizio Arrivabene, the former team principal of Ferrari, started to do a project like this, just like Mario. So he's also driving an ambulance car voluntarily. Oh, fantastic. Let me explain in Indonesia. Yes. Yeah, Arrivabene, are you sure? Yes. It was widely published in the Italian press and some European press as well that it's Arrivabene is also started to do the ambulance car driving just a few weeks ago. It's too polite for you to say Arrivabene. Arrivabene, yes, because it's just to the guys who are listening to us. I've called Arif, my friend, as Arrivabene. It's just a joke with the word. So I've called him Arrivabene. So we have an Indonesian team principal for Ferrari. If you want to nominate someone for this role, so. Bram, lo nggak ada, Bram. Nggak ada. Not yet. Okay. Looking forward to go to Hungary. Guys, I just can confirm that knowing Arif since a long time, I can confirm that he is able to run Ferrari. So it is will be nothing for him. This will be an easy job for him. No problem. And Sandor, send my regard to the only one Formula One driver from Hungary, Zsolt Baumgartner. This is an exclusive information only for you guys in Indonesia. Do you know, guys, who is the only Formula One driver who ride a Formula One car at Albert Park this year? Who? It's Zsolt Baumgartner, and I can tell you why. He because Zsolt is driving the two-seater cars of Paul Stoddart every year in Melbourne. And he drove the car on Tuesday, he drove the car on Wednesday, he drove the car on Thursday, and he was ready to make a few laps on Friday morning, but it was cancelled. But at this moment, he is the only driver this season in Formula One who drive a Formula One car in an official Formula One track in not just testing condition. So we will have a Hungarian world champion this season. even though it's just a two-seater car, it was just a two-seater car, but it's a Formula One car, and he is the only driver who did a few laps in Melbourne this year. So it's quite a funny story. We laugh a lot like that with him. He just came back from Melbourne and he go to quarantine for 2 weeks, but he is okay. I just had a chat with him 2 days ago. Okay, good for him. Yeah, good way. Thank you, Sandor. Already come to Indonesia. When you will come to Indonesia? I really wanted to do it. It depends on that. Will you organize the race for Formula E or not? So I'm ready to go. My luggage is ready. It is here. Just have a look. my luggage is ready. So anytime when you call me, I just take the plane and we'll go to Jakarta. This is a long time dream for me, as you know it. Yes, Jakarta is waiting for you. Guys, tell me a few things about Sean Gelael. I really wanted to know what's the situation with him. What is he doing right now? Because, in Hungary, he had a lot of fans. So the fans wanted to know something about him. What is he doing? We just saw his posts on the social media, but did you talk to him or what's the situation with him? Good question. Mas Wahab, Mas Arif. Arif. Yeah, Sean, as you show in his social media, doing practices with his
physical trainer at his home here in Jakarta. And I think he is now having fun with his family to make I don't know, maybe having fun is good for the condition like this. Yeah, he's preparing anything to become a ready driver for if Formula One and Formula Two finally allowed to race in at least Red Bull Ring and then to Silverstone. Now we have only announcement from the FOM about Formula One, but we haven't got news about the Formula Two. But Sean said he's ready if he is allowed, if Formula Two is allowed to also race in Red Bull Ring and Silverstone. But now he's doing a lot of simulator racing, like that, like you see in his social media. Yeah, e-sport. I just want to say two things to you guys. So one is that many sources say that if Formula One will start, it will start with the support races, the usual support races. So with F2 and F3. So there is a hope that we will see Sean sometime soon to race in F2. Fingers crossed for it. And the second one, and I really hope that a lot of Indonesian people listening to us, because I wanted to say Bangga Indonesia. Thank you. Bangga Indonesia. In Hungarian we say Hajrá Sean, Hajrá Gergely, because he had a huge followings here in our country. Many people like him. So fingers crossed, and let's the fighting spirit high. Okay. Sandor, I want to ask you: is it a lot media or journalists to cover the event? Because I believe no spectators, but I don't know about the media. It's a very good question, my friend. You know, there were some rumors that it will be fully closed even for the journalists. So yes, there are only from journalists, yeah. No television and no journalists. But I think you know our common friends very well, Michael Schmidt from Automotor und Sport. It's a German publication, and he is a highly respected senior journalist. And I've just read his article back a few days ago, in which he explained that this will be a disaster for Formula One, not to allow the journalists to go to the races, because the coverage will be too low if we have only just the pictures from the FOM TV. So we need some insider information from the races. We need a different angle to cover the races. So it's fingers crossed that FOM will find a way to manage to allow the journalists to go and cover the race. I think many of us wanted to be here, wanted to be there, and let's hope that the situation will evolve in a nice way, and the health situation will allow the journalists to go for race. So fingers crossed. Let's hope that we can be there. Are some leading journalists like making like not a petition, like asking for permissions to the Matteo Bonciani or the FOM? You know, the accreditations are already given to journalists, including me, because I am a permanent FIA journalist now since last year. So it's already delivered. The question is that will the rules allow us to go there and cover the race or not? But I strongly hope and pray for God to have a situation which will allow us to go and cover the race, because that's what the people need. Everyone wanted to see racing. Everyone wanted to read true stories and real new stories, because we talk about the past enough in the last 2 months, so we need something new. Let's hope that that FOM will manage and they can organize it to allow the journalists to go and cover the race. Yeah, fingers crossed. Yes, thank you, Sandor. Okay, thank you, Sandor. Bangga Indonesia. Bangga Indonesia. Yeah, fantastic. Thank you. Thank you. Send my record to Barna also. I will do it, my friend. Ciao, guys. Ciao, Okay. ciao.
Ciao. Let's have a good chat. Yes, kita akan lanjutin lagi. Sekali lagi selamat datang untuk yang baru muncul di Bincang Balap. Ini sekali lagi saya informasikan ini adalah edisi pertama dari Bincang Balap. Kita akan bicara mengenai motorsport dan juga segala sesuatu yang berhubungan dengan motorsport. Kalau punya pertanyaan, kalau mau komen, kalau saling menyapa, silahkan lewat chat supaya kita bisa juga saling kenal, saling ngobrol. Nanti kalau ada pertanyaan yang akan diajukan lewat chat, saya baca, nanti bisa dijawab oleh Mas Wahab dan juga Mas Arief. Dan kita akan langsung memulai dari materi yang pertama, seperti yang sudah diinformasikan melalui flyers, bahwa kita akan membahas mengenai Formula One, Formula 2, juga Formula E. Kebijakan-kebijakannya bagaimana, dan efeknya sehubungan dengan pandemi ataupun COVID-19 ini seperti apa. Mas Wahab dulu mungkin ya, kita bicara mengenai F1, balap mobil paling bergengsi seantero jagat. Apa nih efeknya setelah COVID melanda? Mungkin setelah Mas Arief ya. Tadi saya udah ngobrol sama Mas Arief mau nerangin tentang Motorsport Calendar 2020 ini. Sambil saya lakukan admit ke teman-teman yang lain. Tapi impact-nya yang terakhir saya dengar FIA mau membatasi balapan itu budget cap satu tim cuma 50 juta US dollar dengan syarat-syarat seperti yang Sander cerita tadi. Gitu. Saya kembalikan dulu ke Mas Arief untuk ngobrolin mengenai schedule ini, Mas Ibram. Silahkan. Yes, oke. Ini dia adalah schedule untuk balap mobil, untuk motorsport tepatnya ya, di 2020. Tapi schedule ini tentunya berubah. Ada yang dibatalkan, ada yang masih ditunda, ada dengan harapan di bulan Juli sudah bisa mulai, tapi kondisinya kira-kira seperti ini. Silahkan, Mas Arief. Ya, ini kalau kita lihat ya, saya ambil beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 seri balapan di dunia yang kalau kita lihat itu schedule-nya di layar itu yang tadinya ada warnanya, ada schedule-nya, ada tanggalnya. Sekarang tiba-tiba jadi hitam semua. Gara-gara emang corona ini ya. Formula One aja udah kehilangan berapa race tuh. Nggak ada lagi layar mata. Terus MotoGP juga gitu. Kenapa saya masukkan MXGP? MXGP itu karena di Indonesia ada serinya. MXGP itu motocross ya. Ada serinya, jadi itu juga kena imbasnya. Jadi yang sudah kena imbas khusus untuk ya kita lihat nih ya. Formula One dari Australia sampai Prancis itu udah kena. Berarti kalau diizinkan itu kalau boleh maksudnya oleh pemerintah setempat akan mulai di Australia tanggal 5 Juli. Berarti yang dibatalkan itu kita lihat sendiri berapa seri itu. Yang tadinya warnanya normal jadi hitam. Yang hitam itu maksudnya seri dibatalkan atau ditunda ya. MotoGP juga gitu, sampai Finlandia bahkan. Nanti akan dimulai di CESCA bulan Agustus. Formula E sekarang udah sampai Berlin nih. Formula itu kan pakai sistem bendera dia. Ada bendera kuning, hijau, lalu kuning, lalu merah. Nah, ini bulan merah itu tadinya bulan Maret, April, Mei ya. Bulan Maret, April, lalu diperpanjang sampai Juni. Dan sekarang yang udah hijau baru Juli. Bedanya kalau Formula E itu adalah gini, Bram. Kalau tidak seperti balapan lain. Kalau di Formula E itu kan misalnya nih, yang udah bertahun-tahun menggelar katakanlah apa ya, Berlin sama Roma. Walaupun tiap tahun mereka menggelar Formula E, tapi tetap aja mereka butuh waktu untuk membangun sirkuit. Membangun ulang sirkuit. Karena tipikal balapan formula itu kan sirkuitnya itu kan tidak permanen ya. Nah, jadi mereka tetap butuh waktu untuk untuk membangun kembali sirkuit yang sudah ada. Misalnya Roma, apalagi Italia paling kena kemarin ya. Itu sirkuitnya butuh waktu minimal 2 bulan untuk dibangun ulang. Nanti kalau balapannya digelar bulan April, dia persiapannya dari bulan Februari. Paris juga begitu. Bedanya kalau misalnya F1. F1 kan digelar di Red Bull Ring misalnya. Ya sirkuitnya udah ada. Misalnya begitu dikasih green light, bisa langsung digelar balapannya. Tapi kalau Formula E nggak bisa gitu. Maka itu ketika calon tempat sirkuit di London, Excel London itu, Exhibition Center di London, itu dipakai sebagai rumah sakit darurat untuk penanganan COVID-19 di sana. Saya tanya langsung ke orang FIO, dia bilang memang ini dilema
ini sekarang nih kalau bulan Juli kan musimnya ya, digelar di mana tanggal 25-26 Juli. Itu dia persiapannya ya bulan ini Mei ini bulan depan nih kalau mau. Tapi kan tempatnya masih dipakai nih sebagai rumah sakit darurat. Nah itu yang membuat FA lebih preparationnya persiapannya lebih lama ketimbang sirkuit-sirkuit lain. Ya kita berharap aja semoga semua ini misalnya nih kalau satu aja dimulai, Formula One dimulai di Austria misalnya, Austria itu secara psikologis memaksa event lain ikut memulai membuka serinya kembali gitu ya. Seperti misalnya Formula E juga di New York nanti kalau jadi bulan Juli juga, SBK di Inggris, Formula 2 juga nanti di Austria dan MXGP di Rusia. Nah, ya, kenapa Bram? Ini kalau dimulai lagi di bulan Juli, lalu balapan-balapan yang sebelum-sebelumnya bagaimana? Nanti penentuan nilainya ke belakangnya akan seperti apa? Nah, yang sudah memindahkan schedule-nya itu baru MotoGP. MotoGP itu sudah memindahkan schedule misalnya Thailand. Kan Thailand musimnya tanggal 22 Maret, ya kan? MotoGP dipindahin sama Dorna ke tanggal 4 Oktober. Nah, MotoGP itu sudah memindahkan beberapa kalender, beberapa tanggal seperti itu. Yang tidak diikuti itu F1 atau belum karena F1 kemarin Chase Carey bilang, CEO F1 bilang, itu dia akan mengisi bulan-bulan yang biasanya sepi balapan, misalnya Agustus, ada 3 minggu kosong, mungkin diisi sama dia. Nah, itu tapi belum dipastikan. Jadi yang sudah confirm mengisi schedule pengganti itu MotoGP. Formula E belum, Formula One belum, yang lain-lain, sama MXGP juga gitu, motocross juga gitu. Motocross sudah memindahkan jadwalnya seperti halnya MotoGP, karena mereka satu dapur lah, sama-sama Dorna tuh yang kelola tuh MotoGP dan MXGP gitu. MXGP nanti di Jakarta yang tadinya tanggal 1 dan akhir Juli menjadi ke bulan November. Jadi nanti di Jakarta dan mungkin di Jakarta 2 kali atau di satu lagi di Semarang. Ini juga tergantung nanti kondisi corona di Jakarta. Ya. Itu berapa? Ada chat dari Mas Dery. Bahrain kayaknya dipindah ke belakang bareng Abu Dhabi. Dan kayaknya ada double header juga di beberapa balapan di Eropa. Double header itu berarti 2 kali atau bagaimana, Mas? Iya, 2 kali. Jadi double header itu maksudnya 2 seri beruntun dalam seminggu. Double header itu 2 seri beruntun dalam seminggu. Kalau di Formula E double header itu 1 seri ada 2 balapan. Kayak di London, di Riyadh gitu ya. Ya. Tapi itu belum confirm ya. FIA baru FOM baru membuat klaster-klaster. Nanti kalau jadi bulan Juli itu klaster Eropa dan Asia, lalu bulan Agustus klaster Eropa lagi, bulan September Kak. Jadi baru dibikin klasternya, belum dibikin tanggal pasti. Oke. Ya, sekarang ke Mas Wahab kalau gitu. Dari Formula One dulu, Mas Wahab, efeknya apa nih dari pandemi seperti sekarang? Banyak. Iya banyak. Contohin dong. Saya mau secara umum dulu deh, Bram. Oke. Saya coba sharing secara umum dulu. Hati-hati salah buka. Teman-teman udah tahu kok. Jadi ini kita coba lihat di sebelah kiri ini potensial loser, di sebelah kanan ini potensial winner di masa COVID-19, di masa pandemik seperti ini. Tapi ini dalam short term condition yang mungkin 3-4 bulan. Formula One atau kegiatan balapan apapun itu sebenarnya kan sudah masuk kepada tourism, sport tourism kan Bram ya, bukan sport saja. Saya pernah sehari sebelum Menpora ditangkap kan ada Pak Menpora. Jadi urusannya pemuda dan olahraga itu adalah prestasi. Tapi kalau untuk urusan kayak balapan Formula One, Formula E ini lebih ke Menteri pariwisata. Nah, tourism, leisure, aviation, maritime, automotive semua udah pasti kena imbasnya sampai sekarang. Begitu juga di balapan.
Karena ini sebenarnya adalah tourism. Pasti akan kena. Semua ditunda karena di situ banyak orang berkumpul segala macam. Nah, impact-nya bagaimana nanti kepada dunia balapan itu sendiri. Sementara sekarang ini yang muncul atau unggul potensial winnernya kan ada medical supply service, food processing, retail, personal healthcare, ICT. ICT itu kayak kita kan jadi pakai data untuk Zoom segala macam gitu kan. Nah, ini akan mencapai titik equilibrium baru menurut saya nantinya. Jadi penyelenggaraan, kalau rencana penyelenggaraan tanpa penonton masih wajar lah. Kalau penyelenggaraan tanpa disiarkan oleh TV dan wartawan nggak boleh datang, itu menurut saya sesuatu yang luar biasa. Artinya buat saya agak aneh gitu loh. Dan si Jantot kan udah bilang tuh mau dibajetan 50 juta US dollar semusim untuk balapan dengan persyaratan seperti itu. Tapi menurut saya masih akan dibahas lagi. Apa impact-nya semua ini? Coba kita lihat berapa sih budget tim. Ini jangan lihat total budgetnya semua, tapi kita lihat angkanya saja. Contohnya adalah 150 juta pound sterling dalam budget 1 tahun. Kalau tim-tim papan bawah seperti dulu kira-kira Manor yang Rio sempat balapan itu, kemudian tim-tim papan bawah lainnya itu kira-kira butuh budget sekitar 60 sampai 80. Kecuali Haas ya. Di tahun pertamanya dia dapat budget langsung 100 juta US dollar untuk ngeran satu tim. Nah, sebenarnya keperluan budget itu apa saja sih? Untuk research development itu kira-kira 41. Ya kira-kira seperempatnya lah. Salary untuk driver sama director ini tentu saja yang paling gede salary-nya di driver ya. Itu juga sekitar seperempatnya. Untuk produksi itu kira-kira juga hampir seperempatnya. Untuk operation juga kira-kira hampir sama dengan produksi seperempatnya. Jadi dibagi rata 25%, 25% antara untuk operation. Operation itu termasuk marketing ya, termasuk IT, pesawat, segala macam. Kemudian untuk produksi manufaktur mobil, pembelian perangkat-perangkat ke supplier, termasuk ban dan segala macam gitu ya. Salary ini benar-benar gaji dan saya development kira-kira biayanya separuh semua lah. Untuk tim papan tengah, tadi saya bilang tim papan bawah, kira-kira budgetnya itu 60 sampai 80, syukur-syukur 100. Kalau tim papan tengah itu udah kira-kira di atas 150-an lah, sampai 250. Nah, di atas 250 itu tim papan atas, kayak Red Bull, Ferrari, dan Mercedes itu pasti di atas 350. Komponen apa sih yang, ini pasti pada tanya, loh kok sebenarnya mobil F1 itu harganya berapa sih? Ini sebenarnya tahun 2015, saya kasih yang baru ya, tahun 2018 ya. Paling mahal apa sih? Tentu saja engine. Engine ini di sini dari total 12 juta US dollar, 12,2 juta US dollar, engine itu biayanya itu sekitar 10,5. Untuk engine-nya saja dalam satu musim. Front wing misalkan cuma 150.000. Jadi kalau ada pembalap tabrakan, ceder, ganti front wing, wah itu udah 150.000 itu. Jadi siap kepake front wing itu, produksi baru, jadi muncul biaya. Ada yang namanya fixed cost, ada yang namanya variable cost. Jadi kalau makin banyak tabrakan ya biayanya makin gede. Kira-kira gitu, teman-teman. Nah ini adalah contoh biaya komponen dan juga kalau ini adalah contoh dari mana mereka dapat duit. Untuk di depan mereka dapat duit berapa, untuk di samping mereka dapat duit berapa, di airbox mereka dapat duit berapa, di rear wing. Kalau sekarang mungkin dapat tambahan lagi di halo ya, di halo kalau mau dijual. Nah inilah mereka dapat duit. Mereka dapat duit dari para sponsor, mereka belanjakan. Terus strateginya gimana kalau tekor? Karena banyak tim-tim yang nanti di slide selanjutnya akan saya cerita tentang berapa sih budgetnya masing-masing tim dan penggunaannya untuk apa sih, dan di akhir neraca itu dia akan untung, rugi, atau
break even sih? Nanti ada. Jadi sebagai contoh, tim kecil dia akan mencari dana untuk satu musim itu 60 juta US dollar misalkan. Dia cari aja 60 juta itu dapat dari mana. Contohnya dia akan dapat dari sponsor, dia dapat dari pembalap, dia dapat dari prinsipalnya dia gitu ya. Gitu. Jadi pada saat tim kecil butuh 60, dia akan ambil dari pembalap. Misalkan 2 pembalap kali 10 sampai 15 juta US dollar. Makanya dia dapat 20 sampai 30 juta US dollar. 30 juta US dollar dia dapat dari mana? Dari sponsor-sponsor yang lain. Terus mereka untungnya dari mana kalau cuma bisa nutup semusim? Nah, inilah bedanya F1, Formula 2 dan Formula E. Kalau F1 dia masih ada yang namanya Concord Agreement, di mana dia hanya akan mengeluarkan budget untuk satu musim saja, dia sudah untung. Kenapa? Di Concord Agreement itu tuh ada kata-kata, selama lu mau berlomba 3 musim atau 4 musim berturut-turut misalkan. Concord Agreement sampai sekarang itu cuman bocor sekali tahun 97 kalau nggak salah. Sampai sekarang itu perjanjian bisnis. Concord Agreement adalah perjanjian bisnis antara FIA dan kalau dulu FOM punya si Bernie Ecclestone, sekarang adalah Liberty dan juga tim-tim F1. Jadi ada tripartite ya perjanjian itu. Adalah pembagian keuntungan yang dia dapatkan dari ride. Tetapi akan dibagi contohnya di tahun keempat. Jadi selama 3 musim berturut-turut kalau tim baru dia bisa menghidupi operation cost dia selama 3 musim berturut-turut, maka tahun keempat dia udah dapat untung, tahun kelima dapat untung dari yang dia dapat di tahun kedua itu, tahun keenam dia dapat dari tahun ketiga itu. Dan itu nggak kecil loh nilainya, Bram. Puluhan juta US dollar. Kalau satu tim sudah ikut sekali saja, kira-kira Concord Agreement ini sekarang ini sudah ke-8. Kalau Concord Agreement ke-6 atau ke-7 yang saya baca itu, kalau dia udah ikut 3 musim berturut-turut, dia dapat 35 juta US dollar. Itu baru duit keikutsertaan dia sebagai peserta. Belum duit, contohnya Ferrari paling banyak karena apa? Dia tim paling lama ikut. Beda dengan McLaren, beda juga dengan tim baru. Itu ada porsinya masing-masing. Makanya Ferrari belum tentu nggak menang itu untung. Mercedes belum tentu menang balapan, menang juara dunia. Itu untung, itu belum tentu juga gitu loh. Gitu. Oke, saya tunda dulu ngomongin itu. Tadi itu F1. Sekarang ngomongin kita ngomongin Formula E contohnya. Ini adalah profil dari Jaguar Racing. Jaguar Racing itu termasuk tim yang papan atas ya di Formula E ya. Saya pernah nanya salah satu orang Indonesia. Jadi ada orang Indonesia, ada perusahaan Indonesia yang sekarang ini memiliki saham paling besar di salah satu tim Formula E kan. Saya tanya berapa sih biaya untuk meran tim itu. Karena tim ini termasuk tim yang papan atas, bahkan terakhir dia dapat podium 1-3 di balapan terakhir itu. Nah, ini clue-nya itu. Dia kira-kira 20-30 juta US dollar. Kira-kira Formula 2 sama lah, 20-30 juta US dollar. Tapi Formula 1, kira-kira ya tadi saya cerita, on average ya pasti 10 kali lipat. Tergantung tim mana yang mau dimasukin. Ini contohnya Jaguar, revenue dari JLR. JLR itu Jaguarnya ya, Jaguar Land Rover, 13,6. Penggunaan dia untuk racing operation aja 11,7 dan beberapa macam, akhirnya net profitnya setelah dipotong tax 0,6 million. Formula E dengan budget hanya 13,6 million. Ditambah nanti dari sponsor ya. Kemudian Red Bull dengan budget yang jauh lebih tinggi, ternyata net profitnya cuma 1,9 million. Kira-kira tiga kali lipat dari yang budgetnya cuma 10%-nya gitu loh, Bram. Dengan budget yang 1/10, ternyata untungnya cuma 30%, artinya lebih untung sebenarnya secara bisnis gitu.
Tapi saya hanya nyorotin mengenai budget ya, budgetnya Formula E ini kira-kira 10% dari budgetnya Formula One. Dan budget Formula E kira-kira sama dengan budget Formula 2. Oke, tahan dulu Mas Wahab. Ini ada satu pertanyaan bagus dari Om Tio nih. Di chat. Radityo Wicaksono. Oke. Mas Wahab, Mas Arief, mau tanya, regulasi baru di 2021 kan ditunda ke 2022. Akhirnya mayoritas tim sudah memulai R&D di 2021, pasti sudah keluar cost-nya. Terus diundurkan ke 2022. Harus keluar cost lagi untuk R&D yang sebelumnya nggak direncanakan. Nah, bagaimana dengan kondisi keuangan tuh para tim Formula One di beberapa musim ke depan? Apakah ada kemungkinan tim-tim papan tengah atau papan bawah akan mengalami kesulitan keuangan atau bahkan bangkrut? Kalau itu terjadi bagaimana? Ya, nanti saya bahas di bagian terakhir ya. Okay. Itu ya pertanyaannya itu ya. Ya. Saya lanjutkan dulu. Ini contohnya kalau saya bandingkan antara Toro Rosso, budgetnya Toro Rosso itu 150 juta US dollar. Ini Tepi masih ada kan? Benar ya Tepi ya? Tepi kan orang Toro Rosso. Dari Tepi ini termasuk dari 460 orang ini salah satunya Tepi itu. Nah, dengan budget income yang dia dapat sekian, maka dia mempunyai profit. Dan kalau dibagi profitnya itu atau dibagi total cost ke poinnya, maka 1 poin itu perlu 4,54 miliar US dollar. McLaren budgetnya lebih tinggi, meskipun McLaren kemarin tim papan tengah bahkan cenderung ke bawah loh Bram. Ya karena dia tim yang masih struggling, kebetulan lagi ada problem dengan Honda atau apa. Yeah. Sekarang dia dengan Renault dan kebetulan dapat pembalap yang bagus, akhirnya dapat poin yang gede. Itu tuh dia sama dengan Toro Rosso, dia break even aja. Jadi saya rasa break even-nya itu di-set aja bahwa dia akan break even gitu loh. Nggak di-set rugi, nggak di-set untung. Ini coba kita bandingin dengan Red Bull. Red Bull itu cost per poinnya murah sekali. Kalau cost per poin paling rendah, itu kan sebenarnya yang paling menguntungkan kan, karena dia dapat poin gede, cost-nya rendah. Dia budgetnya 335 miliar US dollar. Cost per poinnya 0,8. Dia break even. Orang kan mikir, Mercedes pasti untung nggak sih dibandingkan dengan Ferrari? Loh, Ferrari itu malah break even. Mercedes itu malah rugi 5 juta US dollar. Padahal juara. Gitu. Karena ini adalah income dibagi dengan berapa perolehan. Ini kan dari laporan keuangannya mereka. Gambarnya seperti itu. Mereka akan dapat, kayak Mercedes dalam 3 tahun ke depan, pasti akan dapat duit gede. Dari mana dia dapat duit? Dia dapat duit dari Concord Agreement itu. Dia juara. Per poinnya itu ada nilainya. Tapi sudah tampil 3 tahun berturut-turut itu udah pasti 35 juta itu udah masuk lah. Jadi kira-kira di luar yang dia dapat dari sponsor, pembalap atau apa duit yang dia terima itu, tim-tim itu paling nggak minimal 40-50 juta itu bisa dapat dari Concord Agreement itu. Itu kira-kira, Bram. Oke, balik ke pertanyaannya Radityo. Oh ini prize money tadi yang saya cerita ya. Projected tahun 2019 itu Ferrari justru paling gede, Bram, dibandingkan Mercedes. Kok bisa begitu? Kenapa? Ya karena ada Concord Agreement itu tadi. Lihat aja tim-tim papan tengah itu hampir Toro Rosso, Sauber, Racing Point, Williams yang poinnya amburadul hanya dapat 1 poin kemarin. Kenapa kok dia masih bisa untung 60 juta US dollar ya? Karena Concord Agreement. Concord Agreement itu seperti loyalitas program gitu nggak sih? Ya seperti itu. Jadi kenapa sih si Bernie kan zaman dulu kan mikir,
kalau balapan itu pesertanya makin ramai, makin banyak, itu kan pasti balapan akan makin menarik dan fansnya juga akan tetap bertahan. Jadi dia bikin Concord Agreement itu supaya timnya itu tidak hanya muncul sekali terus mati, muncul sekali itu mati. Nah, bagaimana dengan Manor? Apa yang terjadi? Concord Agreement itu hanya diberikan kepada 10 tim. Waktu itu, tahun 2016, yang ikut itu 11 tim. Kok ya tiba-tiba antara Manor sama Sauber, kalau nggak salah itu saingannya, Sauber lebih punya poin dibandingkan Manor, bukan poin secara aktual ya, poin terhadap perhitungan ranking. Akhirnya Manor nggak dapat apa-apa. Jadi kalau misalkan dia bertahan di F1, dia harus menunggu 3 tahun lagi, makin rugi dia. Oleh karena itu, akhirnya dia masuk administration, akhirnya dijual. Meskipun Manor sudah waktu itu ngerekrut orang-orang gede ya, orang-orang tim-tim yang... Sekarang kondisi keuangan untuk ke depannya bagaimana, Mas Wahab? Jadi sudah mulai ada injeksi ya, Tio, dari Liberty. Injeksinya didapat dari mana? Liberty adalah... Ceritain dulu dong. Liberty adalah promotor, promotor internasionalnya, promotor yang ditunjuk oleh FIA untuk menyelenggarakan F1. Dialah yang mengelola duit-duitan itu, yang dari Rai TV dan segala macam. Nah, itu udah mulai ada injeksi tuh. Saya kurang tahu nilainya berapa, tapi saya dengar udah mulai ada injeksi untuk, ini kan untuk perusahaan-perusahaan, samalah perusahaan Indonesia sama perusahaan kayak di F1 gitu. Mereka kan tentu saja karena sponsor itu kan tidak langsung bayar di awal. Sponsor mungkin pada saat sekian, kayak Pertamina waktu ke mana Kiki manajemennya Rio. Waktu itu Pertamina nggak bayar langsung, tapi ada terminnya. Pas bulan April atau Mei itu baru dibayar lunas oleh Pertamina. Waktu itu pada saat pembayaran lunas itu, karena press conference saya diminta untuk jadi pembicara waktu itu. Duitnya sekarang nggak ada kan, cash flow-nya nggak ada kan. Gimana cara nutupin cash flow itu? Ada perusahaan yang memotong contohnya 50% gaji. Tetapi sebenarnya tidak dipotong 50% itu, dipotong semua. 15% dipotong, tetapi 35%-nya ditahan. Nanti diberikan pada saat kondisi sudah normal. Tujuannya apa sih? Supaya perusahaan itu tidak memecat karyawannya, tapi dia juga tetap bisa membayarkan gajinya. Caranya begitu, karena dia sekarang kesulitan cash flow. Nah, F1, tim-tim F1 ataupun tim-tim F2 sekarang gimana cara F1 sudah dibayar oleh dikasih bridging oleh Liberty. Nah, Formula 2 gimana sekarang? Saya beritahukan ke teman-teman semua, ini sekarang udah berapa nih? 62 orang. Bahwa tidak ada pembalap F2 yang tidak bayar untuk dapat kursi di F2. Oh, jadi bukan dibayar? Bukan dibayar. Tidak ada satupun pembalap F2 yang bisa balapan di F2 kalau dia tidak bayar. Oke. Semua. Gitu. Itu saya lihat ada Mas Aris, Mas Cakrawiyata, selamat datang. Thank you ya, semua udah join. Nah. Ya, tuh ada pertanyaan dari Mas Dery, termasuk pembalap akademi kayak Ferrari atau RBR, Red Bull. Ini contohnya nih, Antonio Fuoco. Pada saat musim di Prema, dia tercatat sebagai akademi Ferrari. Tetapi statusnya di akademi hanya boleh pakai fasilitas akademi. Dia mau balapan, bayar. Even Mick Schumacher itu bayar. Semua bayar. Sudah, tidak perlu saya panjang lebarkan soal bayar ini. Oke, lanjut. Tapi percayalah bahwa apa yang saya katakan itu saya ngalamin benar-benar seperti apa. Bahkan Nick De Vries itu bisa balapan karena Pak Ricardo Gelael dibayari. Tahun kedua dia cari sendiri, yang akhirnya juara. Itu contohnya seperti itu.
Level Nick Jobric juga bayar. Oke. Tim baru F2, high tech tim ya. Nikita Mazepin. Nah, yang bayarin Jobric itu adalah Nikita Mazepin itu pada saat terakhir dia juara. Nikita Mazepin itu sekarang bapaknya pengusaha minyak Rusia ya, sekarang bikin tim baru high tech. Makanya tim F2 sekarang tambah 1. Berarti walaupun ya Mas Wahab, walaupun balapannya sendiri belum atau tidak berlangsung, tim-tim itu tidak akan merugi secara besar dong karena pembayaran tetap keluar. Begitu kan? Iya, mestinya terhadap pembayaran karyawan. Itu kan tetap ada cost-nya. Terhadap macam-macam. Sementara sponsor kan belum semuanya masuk di awal. Oke. Flow inilah yang goyang. Tapi dia paling nggak tim-tim F2 itu sudah dapat bayaran dari para pembalap-pembalapnya. Meskipun seperti itu F2, kadang kayak saya lupa siapa itu, Sergio Canamassas atau Rabosung aja, musim 2018. Dia bayar per race. Jadi karena dia nggak kuat bayar satu musim, dia bayar per race. Jadi kadang ada, kadang enggak. Begitu ada pembalap baru, dia deketin tim, tolong dong, saya kepingin balapan, cobain tim Anda dong, silahkan bayar satu race, silahkan boleh. Tunggu Mas Wahab. Ini gitu loh balapan. Yang bayar pembalapnya ini kan bukan dari duit dia aja dong, dia bisa cari sponsor kan, berarti tetap pembalapnya itu dapat gaji kan? Pembalapnya enggak, kalau di F2 ya kita bicara di F2. Nggak dapat gaji? Itu tuh nggak dapat gaji karena dia untuk balapan saja harus bayar. Oh, oke. Kecuali talenta yang kan begini nih, contohnya kayak ini kita masukin, dia mungkin yang bayar itu perusahaan bapaknya, artinya pakai untuk jadi sponsor. Iya. Nah itu bisa, boleh seperti itu, tidak dari membayar. Situ masuk ke dia juga gitu ya? Ya. Tapi dia kayak pembalap F2 itu rata-rata nggak dapat gaji. Beda sama pembalap F1. Pembalap F1 itu dapat gaji. Pembalap Formula E juga ya. Kang Kumis kalau mau motong juga boleh silakan. Stoffel Van Dorn. Sekarang udah jadi pembalap cadangan Mercedes ya kalau nggak salah ya rencananya. Oh. Itu beruntung sekali. Dia di Formula E digaji. Oke, kita masuk dulu ke Formula One sebentar karena kita lagi bicara soal pembalap. Yang menarik adalah bagaimana sekarang ini diperbincangkan tentang beberapa pembalap yang akan habis. Ini apa kita dulu nyebutnya crazy season? Silly season. Oh ya, silly season ya. Yang crazy lo, Bram. Akan kesana kemari. Yang Hamilton ke Ferrari lah, yang Vettel ke Mercedes lah. Terus yang begitu-begitulah. Mas Arief dulu, ngeliatnya bagaimana nih? Kontrak ya tergantung dianggap musim dianggap. Jadi misalnya sekarang ini dianggap musim 2020. Kalau nanti berakhir di 2021 Januari, itu tetap dia dianggap kontraknya tahun ini ya, tahun 2020 ya. Oke. Ya itu. Jadi, nah masalahnya kan next seasonnya itu akan kapan? Gitu. Apakah Maret juga seperti halnya kelaziman selama ini di Melbourne, atau diundur karena kan baru berakhir di Januari. Tapi kalau musim ini dipadatkan, maka akan berakhir tetap di bulan Desember. Apakah nanti akan di akhir musim ada tambahan Bahrain atau enggak? Tapi yang pasti ini yang lagi pusing bukan cuma POM Formula One Management, tapi juga pembalap dan tim. Bagaimana mereka menekan kalau harus ada kontrak baru, ya kontrak itu. Kalau enggak ya kalau enggak ya nggak apa-apa, nggak biasa aja gitu, normal. Misalnya kalau Hamilton nggak pindah ke Ferrari ya, tetap dia di Mercedes kontrak. Kan ini juga Hamilton sama Mercedes kan masih tarik ulur nih soal perpanjangan kontraknya. Yeah. Begitu juga kalau nanti dia mau ke Ferrari. Jadi ya kalau kontrak dianggap musim ini oleh FOM berakhir kapan, itu aja. Tapi katanya kalau urusan kontrak sendiri ada permintaan dari pembalap untuk nggak mau dipotong bayarannya. Oh, soal itu. Naik. Soal itu. Kalau soal itu
saya pikir ya seperti halnya yang ramai juga di sepak bola sekarang ya. Ada yang resmi mengeluarkan statement pemotongan, tapi pemainnya nggak mau. Di F1, kalau saya sih lebih kepada yang kasihan itu ada beberapa tim yang tadi Wahab udah bilang, yang mungkin bisa bangkrut gara-gara mereka nggak dapat income. Karena income mereka itu kayak orang jualan, dapatnya kalau orang jualan dapatnya harian, ya ini dapatnya bisa jadi per race ya dapat income-nya itu. Walaupun kadang nggak ada jaminan tim-tim yang punya nama besar, misalnya Williams itu sampai saat ini menjadi tim paling sukses nomor 2 di F1 setelah Ferrari ya, dari sisi juara dunia konstruktor. Ferrari 16, Williams 9. Tapi ya dia begitu-begitu aja sekarang. Malah kalau Claire Williams bilang kalau nggak ditolong ya mereka juga bisa jadi bangkrut nih sekarang nih, kalau nggak ditolong banyak hal, apalagi nggak ada event gitu ya. Apalagi kalau balapan nanti harus benar-benar tanpa penonton, karena itu juga buat mereka lebih membuat apalagi kalau misalnya di Silverstone kan gila-gilaan tuh, itu penonton paling banyak, paling educated di F1 ya. Tapi kalau tiba-tiba nanti bulan Juli kosong tanpa penonton ya seperti apa? Saya pernah, ya Wahab juga pernah berapa kali ke Silverstone, itu emang beda kalau setiap kali kita datang ke Silverstone, dari hari Kamis aja udah rame, bukan lagi Jumat kan ada free practice, Kamis aja udah rame. Di sana gitu, karena mereka ada pesta, bukan pesta, ada kayak ada festival di sana segala macam. Itu tim-tim sangat ketolong dengan kondisi, paling nggak secara psikologis ya, dengan kondisi itu ketolong. Ya, jadi nyambung nih ke pertanyaannya Tio. Kalau gitu sebagai penyelenggara bagaimana nih sirkuit-sirkuit ini? Iya, udah pasti kewalahan, karena mereka tergantung nih, misalnya kan mereka udah bayar fee ya ke FOM ya. Bayar fee kayak Jakarta dia udah bayar fee juga kan ke itu, tapi kan Jakarta aman lah karena di Formula E ya. Jakarta aman karena dianggap force majeure. Nah, kalau ini dianggap force majeure juga udah pasti aman. Misalnya nih, saya ambil contoh kemarin Formula E Jakarta ya. Kemarin kan batas akhir kalau baca regulasi di pengumuman pembatalan schedule, kalau nggak ada kasus apa-apa ya, di bawah 3 bulan sebelum penyelenggaraan, maka uang hangus dan tidak boleh menyelenggarakan event tahun depan. Misalnya Jakarta kemarin ngumumin tanggal 10 Maret. Ya. 10 Maret itu kalau kita tarik 4 hari sebelumnya tanggal 6 Maret. 6 Maret itu sebenarnya udah lewat. 10 Maret itu sebenarnya udah lewat. Kalau normal, udah lewat batas pengumuman yang aman. Misalnya pengumuman cancellation ya. Jakarta kan balapannya 6 Juni. 6 Juni dihitung mundur 3 bulan sebelumnya itu 6 Maret. Jakarta mengumumin pembatalan Formula E kan tanggal 10 Maret. Itu beda 4 hari kan? Beda 4 hari. Itu kalau baca regulasi, itu mestinya angus semua tuh. Uangnya hilang, ya, uang komitmen fee-nya hilang, lalu nggak boleh menyelenggarakan Formula E tahun depan. Tapi itu kalau kemauan yang tanpa dasar atau semena-mena dari pihak misalnya Jakarta. Tapi ini kan enggak. Ini udah jelas ada kasus yang melatar belakangi COVID-19, ya kan, force majeure. Jadi amanlah Jakarta bisa tetap menggelar Formula E tahun depan, bisa bahkan bisa mudah-mudahan bisa dapat double header, bisa juga dan uangnya tidak hangus. Nah, F1 juga gitu. Yang diharap, yang sangat disyukuri adalah ini semua dianggap force majeure. Jadi uangnya tidak hangus. Cuma mereka tetap, kalau misalnya Austria nih, mereka nggak punya pemasukan dari penonton kan. British Grand Prix Silverstone, mereka nggak punya pemasukan dari penonton, yang kalau kita tahu di Red Bull Ring, sejak ada Max Verstappen balapan, itu satu tribun bisa diblok sama penonton Belanda tuh, orangnya semua. Itu udah bikin rame tuh, itu yang belakangnya ada patung bantengnya itu gede, itu satu tribun itu udah diblok sama penonton dari Belanda gitu kan. Oke. Mas Arief, kayak gitu, Bram. Memang ada rencana bahwa balapan ini akan dimulai di Juli atau Agustus, ya kan? Tapi itu semua dikembalikan kepada negara masing-masing dan kota masing-masing. Karena yang memutuskan boleh menyelenggarakan event itu kan dari negara dan kota tersebut. Jadi masih belum ada kepastian. Kalau dari penyelenggara atau dari FOM atau dari FIO mungkin mereka sudah siap saja. Nah, just in case kita tidak tahu nih,
ke depannya akan seperti apa. Bagus pertanyaannya Gary. Kalau sampai di akhir 2020 ini tidak juga ada balapan, dampaknya ke pembalap atau ke tim bagaimana? Ya itu tergantung kondisi, karena kalau tidak ada balapan, kayak misalnya di Liga Belanda, sepak bola ya, udah dianggap batal, Prancis sudah dianggap batal gitu kan. Nah kalau benar-benar nggak ada balapan, ya, itu maka ya kontrak tergantung negosiasi tim sama pembalap, karena kan berarti itu season 2020 dianggap void ya, dianggap nggak ada ya. Nah itu tergantung itu mau. Karena kita nggak bisa juga saya juga nggak bisa mastiin bahwa kontrak 2020 berakhir kok, tetap berlaku kok di 2021, itu belum tentu juga. Yang sudah aman udah pasti kalau pembalap punya kontrak beyond 2020, misalnya banyaklah pembalap yang udah Charles Leclerc misalnya sampai panjang gitu. Jadi itu aman. Bedanya sekarang itu adalah beda F1 dan FA misalnya. FA kan musimnya itu kan memang lompat tahun ya, musim 2019-2020 season 6, season 7-nya 2020-2021. Nah, FA ini dari kalau kondisi ini dia diuntungkan Formula E kondisi sekarang nih gitu. Katakanlah musim ini berakhir nih, dianggap berakhir, baru 4 seri, keharusannya kan dianggap sebagai championship itu 6 seri. Kalau dia bisa gelar di New York sama di London, pas tuh, ya. Tapi kan Alejandro Agag sebagai CEO Formula E bilang kami masih mengusahakan balapan di Eropa di sisa waktu yang ada. Masih bisa misalnya di Mas Arief? Wah, terputus nih. Mas Wahab, bisa take over dulu? Oke. Oh, Kang Kumis putus ya? Itu tuh di bawah, sebentar. Halo, Bram. Nyambung lagi. Oke. Ya. Sorry. Terus. Gua nggak tahu tadi ada apa. Jadi Alejandro Agag bilang kita akan mengisi balapan-balapan di mana mereka biasanya tidak balapan. Mereka kan habis di Juli nih. Agustus, September, Oktober kosong. Nah, mereka akan coba ngisi di yang kosong-kosong nih. Agustus, September. Untuk balapan-balapan yang make sense bagi mereka adalah hanya di Eropa. Mereka pengen sih kasih make sense. Paling enak sih buat Formula E itu paling enak karena dia udah musim berjalan. Jadi butuh berapa lagi, Kang? 3 lagi ya untuk Dua dianggap sebagai championship. Nah, meskipun belum juara dunia karena itu akan dimulai tahun depan ya. Kalau saya pikir Formula E paling gampang. Ambil aja balapan di Eropa. Roma, Paris diadain lagi, jadwalnya diubah, sama London 2 kali, atau Roma, Paris salah satu sama London 2 kali, atau bahkan cuma London saja, kelar. Tapi tunggu dulu. Saya tak ganti background karena ada Mas Aris. Background ini aja Mas Aris ya. Bram ketawa-ketawa juga. Ini komentarinnya gimana? Ini ampun. Kan, Bram lu tau nggak? Si Wahab itu cita-cita kecilnya apa? Apa? Tukang sulap. Bisa. Nah, itu kan ganti-ganti itu. Itu cita-cita kecil. Kata Wisnu, puasa suruh ganti. Oke. Ini gimana? Ganti di kamar ya, nggak apa-apa ya, nggak ada orangnya ya. Gary Barnes, lu bandel lu, gua tahu lu. Udah insaf dia. Tapi Bram, nggak nyambung tadi ya. Kalau FA kan tadi bedanya tuh dia harus membuat ulang sirkuit. Jadi kalau misalnya Alejandro Agag maunya itu ada tambahan seri di Roma dan Paris seperti yang tadi Wahab bilang, maka ya udah harus dari sekarang nih ancur-ancur dibangun. Sementara Roma dan Paris tahu sendiri kan. Oke, Roma mungkin udah mulai ease nih, di Italia ini mulai ease nih kasus COVID. Tapi di Paris lagi rame nih, masih rame. Jadi kesulitan FA itu sirkuitnya harus dibangun lagi, walaupun memang nggak lama sih, mungkin sebulan lah dikebut bisa jadi. Kalau F1 kan tinggal pakai sirkuitnya, itu aja bedanya. Tapi tentu kita berharap balapan apapun tanpa penonton sekalipun tetap digelar lah, karena
tanpa penonton. Gini, kalau di sepak bola, Liga Serie A, Premier League, salah satu pemasukan paling Liverpool nih, gue tahu nih. Bukan. Ya, kok tempat pijetnya? Kok masuk ke kamar? Kan gue bilang cita-cita itu Bang Sulam. Nggak ada orangnya, udah. Oh iya, nggak ada orangnya. Jangan lupa. Jambul sampai geleng-geleng itu Jambul. Ngetok dulu dong ya. Permisi. Anyway, saya mana tadi gue? Oh iya, sepak bola. Serie A, Premier League, itu kan pemasukan terbesarnya didapatkan dari TV. Ya. Iya kan? Rights TV. Ya. Nah, kalau dari balap sendiri kayak gitu juga nggak dari Formula 1? Iya, sama. Berarti bisa aja dong kalau bikin balapan tanpa penonton, yang penting disiarkan di TV. Iya, tapi kan pemasukan dari TV masuknya ke ini dulu, ke promotor dulu. Iya. Nggak langsung ke OC. Kalau tiket kan ke OC. Iya. Itu. Jadi kalau tiket kayak misalnya Jakarta IPRI nanti kalau digelar kan masuknya ke lewat OC dulu nih. Jadi panitianya juga paling nggak ada duit. Kebayang lah kita nanti dapetnya gimana. Tapi kalau rights TV itu masuknya ke promotor dulu. Kalau F1 misalnya ke FOM dulu, baru nanti di delivery. Belum tentu tahun itu juga loh delivery-nya. Kalau MotoGP masuknya ke Dorna dulu. Nanti Dorna baru bagi-bagi ke tim berapa gitu kan. Gitu. Ya, jadi bukan ke panitia penyelenggara. Jalur Concord Agreement tadi. Iya. Iya. Oke, jadi gini Bram, apa itu namanya, biaya penyelenggaraan F1 itu kan makin tahun itu kan ada peningkatan sekitar 10% ya. Itu paling mahal, beda apa itu namanya. Nah, kali ini pasti Liberty akan punya kebijakan-kebijakan yang lain terhadap yang sudah punya right untuk menyelenggarakan tapi nggak bisa dipakai. Bahkan dia sekarang kan tadi saya cerita, sekarang ini Liberty posisinya itu ngasih bridging loh buat apa itu namanya tim-tim F1. Dia juga bisa memberikan apa itu namanya kemudahan-kemudahan kepada para penyelenggara balapan itu untuk bisa menyelenggarakan balapan. Paling enggak itu adalah partner dia di para penyelenggara ini. Pasti kalau mereka kesulitan itu akan kembali kepada Liberty juga. Si BTDC penyelenggara di Silverstone itu sudah lama itu teriak-teriak dia minta bayarannya dikurangi. Tapi waktu zaman Mbah Bernie Ecclestone itu kan belum bisa ngasih. Sekarang ini kan model cara cari duitnya itu agak sedikit berbeda. Kalau Bernie dulu model duitnya itu ya langsung kalau bisa dapat duit sekian. Saya pernah, itu Kang Arif juga pernah diceritain itu. Saya diceritain sama Pak Ricardo Gelael begini. Dia waktu itu duduk di Hungari, di sirkuitnya si Sander itu. Dia duduk, waktu itu timnya masih Kampos ya, kalau nggak salah ya, Kang Kumis ya. Dia duduk di, apa itu namanya, kayak truk, apa itu namanya, yang ada logonya KFC, karena waktu itu timnya kan disponsori KFC. Nah itu tuh kesorot kan sama TV. Di telepon disamperin sama Bernie, lihat ini, gue pasang Carlsberg bayarnya 80 juta US dollar, kamu pasang logo ayam ini, gue nggak dapat duit apa-apa, dia bilang gitu akhirnya. Jadi Bernie waktu itu kalau bisa hard selling jualan seperti itu, tapi Liberty ini enggak, dia kan media, dia itu mulai nih jual F1 TV, dia nanti jualan bukan. Sekarang ini kalau teman-teman pengen apa itu namanya aplikasi F1 kan bayar 398.000 setahun. Itu tinggalannya zaman Bernie. Nanti mungkin enggak pay-per-view. Sekali nonton, misalkan saya mau nonton Grand Prix sekali, bayar cuma 10.000. Orang kan lebih gampang untuk dapat apa namanya keluar 10.000 akan apa itu namanya lebih ringan dibandingkan dia harus bayar 398.000 setiap tahun. Belum tentu juga dia pakai. Nah, pola streaming, pola apa itu nanti yang akan dilakukan oleh Liberty udah mulai kelihatan nih. Pola ngambil duitnya itu berbeda. Dan perusahaan ini juga perusahaan, termasuk sebenarnya yang punya Formula E itu Liberty, meskipun berbeda perusahaan, tapi Liberty juga yang punya. Alejandro Agag
sama si Alberto Longo, itu kan founder sama co-founder. Agak sekarang fokus kepada Extreme E. Diserahkan kepada Alberto Longo sebagai co-founder. Tapi Agak sendiri udah bukan pemilik, Longo juga bukan pemilik lagi dari Formula E. Liberty juga. Liberty perusahaan kuat di Amerika ya. Nah itulah kenapa rasanya nantinya mereka akan kasih banyak kebijakan yang lebih lunak dibandingkan dengan Bernie lah. Menurut saya yang akan bisa membantu. Karena kalau sampai motorsport misalkan selesai semua corona COVID di bulan Oktober, motorsport akan sudah mulai sebelumnya November, Desember, semua kegiatan balapan diatur dengan baik. Kan kita tahu, ingat nggak Bram? Kalau kita nonton balapan, enggak. F1, MotoGP, nggak pernah bentrok jadwalnya. MotoGP ya, bukan Moto2, Moto3 ya. Iya. Sudah diatur. Selang-seling. Mereka bisa ngatur. Tapi dengan sepak bola, dengan apa yang lain, mereka masih bentrok. Nah, kalau kegiatan dimulai semua di November, Desember atau tahun depan, pasti tidak akan maksimal lah. Mereka pasti akan berpikir secara bisnis itu juga. Jadi ada beberapa hal yang akan ada penundaan-penundaan atau bahkan kayak regulasi, saya dengar regulasi 2021 tadi yang ada pertanyaannya Tio ya, yang siapa tadi yang mengenai R&D. Regulasi 2021 itu rencananya akan dimundurkan ke 2022. Ya, betul. Tio itu tadi. Balapan di musim 2020 ini akan ditiadakan, akan dimulai di musim 2000 di akhir tahun ini, jadi dimundurkan selama satu musim. Mungkin baru di bulan tahun depan di bulan Maret baru akan mulai lagi. Tapi regulasi untuk 2021 dimundurkan satu musim juga, dimulai 2022. Itu rasanya lebih fair juga gitu. Yes. Nah, Mas Arief, intinya titik equilibrium baru akan tercapai lah. Oke, Mas Arief. Sebelum kita akhiri, silahkan. Nanya doa puasa, doa buka puasa. Halo malah kasuntu dong. Belum, sabar dong. Yang satu pakai jenggot, yang satu kamar delta, gimana sih? Ini udah gini rambut gue. Lucu. Gue kecewa sama lo. Itu tau gak lo, rambutnya begitu. Racing line tuh dianggap. Ini ada apexnya di sini nih, apexnya. Inilah saatnya kita bisa potong rambut seenaknya sendiri, tanpa ada yang protes, tanpa harus pakai topi apa di busway di apa gitu. Lo makanya pasti lupa lo. Iya bener, Syakfin. Kata Wisnu tuh, Syakfin. Apa Bram? Iya Mas Arief, terakhir nih sebelum kita closing. Jadi bagaimana nih persiapan sebagai penggemar motorsport kita, harapannya akan seperti apa untuk Formula One, Formula 2, sama Formula E? Ya, sama olahraga secara keseluruhan ya. Kalau sekarang gongnya itu kita nggak tahu, bisa ada di F1, bisa ada di MotoGP, bisa ada di Formula E. Tapi yang pasti ketika COVID pertama kali melanda, itu yang action pertama kali itu Formula E. Yang action pertama, balapan pertama yang di stop itu kan China karena Sanya. Dan Formula E langsung mengambil beberapa kebijakan, termasuk diantaranya Jakarta IPRI juga kan di postpone ya. Nah, saya juga berharap mudah-mudahan dalam waktu dekat Formula E juga punya solusi brilian sehingga bisa menjadi semacam echo untuk yang bisa ditiru oleh MotoGP dan F1. Tapi kayaknya sih emang solusi yang ala F1 dan MotoGP itu akan berbeda. Karena FA ini kan lebih ya tadi ada beberapa kesulitan dalam membangun sirkuit baru. Sirkuit yang sudah ada itu harus dibangun ulang. Tapi bukan berarti tidak bisa dibangun, karena yang penting itu adalah kalau saya lihat FA ini tinggal melihat kondisi di kota-kota di Eropa. Di Italia udah agak mendingan lah bahasanya, bukan itu. Di yang ada yang menyelenggarakannya di di Paris ya. Paris di Prancis juga ini sayangnya masih lagi chaos. Kalaupun misalnya berakhir late, saya pikir mereka akan mengisi Agustus dan September dianggap sebagai kepanjangan musim 2021
2019-2020. Jadi bukan cuma 6 seri sebagai batas minimal dianggap sebagai championship, tapi juga akan lebih menjadi bisa 7, bisa 8. Yang jadi question mark adalah mereka sudah pasti akan menunda introduce ya pemakaian penggunaan mobil Gen 2 Evo Car. Questionnya adalah apakah dengan penundaan itu juga menunda status championship, World Championship mereka? Saya harap tidak. Jadi musim 2020-2021 tetap dianggap, atau musim ke-7 mereka tetap dianggap sebagai World Championship-nya Formula E, sehingga Jakarta IPRI ketika pertama kali digelar, insya Allah saya nggak tahu kapan, mudah-mudahan tahun depan, kan tahun ini kayaknya berat lah ya, tahun depan itu statusnya sudah World Championship, dan walaupun belum World Championship Car ya, karena World Championship Car-nya sudah pasti ditunda tahun 2021-2022. Kalau F1 dan MotoGP ya kita tinggal ikutin aja. Kalau bicara jadwal tadi, saya yakin kali ini mungkin ada bentrok. Tanggalnya ya. Antara F1 dan Formula E. Tapi jamnya bisa diatur. Oh iya. Jam startnya. Ya, itu biasanya seperti itu. Jam misalnya kalau F1 balapannya jam jam sini jam 8 malam ya. Itu MotoGP bisa sebelumnya jam 6 atau setelahnya jam 10 misalnya. Itu seperti itu kebiasaan. Jadi kalau saya yakin kalau mereka memadatkan jadwal, itu akan bentrok. Ada komentar sedikit dari Mas Wahyu. Berarti ada kemungkinan Formula E pakai formatnya di awal season mulainya? Bisa juga? Bisa jadi. Mulai. Wahyu Karvagansa ini juga udah jago kok, wartawan senior juga itu. Kalau dianggap sebagai sebagai season ini diperpanjang ya. Mas Santos, selamat sore Mas Santos nongol tuh. Mas Santos nongol. Oh iya, Mas Santos. Selamat datang Mas Santos. Yes. Kalau season ini dianggap diperpanjang, berarti berakhirnya bukan di London nanti, akhir Juli bukan. Berakhirnya ya misalnya di Agustus atau September, yang sekarang belum diputusin ya, Formula E. Berakhirnya di situ, tapi kan Formula E udah bikin juga regulasi. Untuk musim depan, mobil Gen 2 yang sekarang ini masih boleh dipakai, atau dia boleh pakai spesifikasi Gen 2 Evo. Itu yang sudah disyaratkan oleh Formula E untuk musim 2020-2021 yang sampai sekarang juga belum dirilis schedule-nya gitu ya. Oke. Mas Wahab, closing statement. Kalau gue sih masih kepengen satu sesi lagi, Bram. Ada beberapa komentar dari teman-teman. Dibuka unmute-nya siapa, cuma 3 atau 4 orang gitu nanti sebelum ada penutupan gitu. Kalau saya, ini kan baru permulaan ya, teman-teman awal ide dari kami bertiga ini, apakah perlu dilanjutkan enggak? Kalau dilanjutkan mungkin nanti topik enaknya kita adakan sharing dari mana gitu loh. Gitu. Gimana Bram? Boleh nggak Bram? Buka. Boleh. Nah, mulai dari siapa? Beberapa pertanyaan juga masuk terus nih di chat. Mas Wahab, mending lihat dari situ aja. Oh ya, boleh, silahkan. Nih, seperti dari Tio. Bisa nggak 1 hari 2 balapan kayak di Baku 2018, malamnya MotoGP? Gimana tuh, Mas Arif? Bisa aja. Makanya itu, ini tergantung gini, mereka kan semua wait and see tentang COVID dulu nih. Kapan bisa kapan bisa, paling nggak melunak dulu nih. Termasuk kalau udah katanya Lazuardi, termasuk membuat balapan di hari biasa. Kalau tanpa penonton tentu bisa. Ya kan, tanpa penonton kan terserah penyelenggara mau gelar kapan. Tapi kalau itu bisa terjadi di Austria, udah ada rumor di Austria ini akan digelar 2 balapan. Tapi gini loh kan, pembalap F1 tuh balapan 300 kilo itu bukan secara fisik mungkin nggak terlalu capek, mereka kan udah super fit gitu ya. Tapi psikologisnya aja gini, dipastikan balapan pertama mereka itu akan pegel-pegel ya, karena nggak terbiasa. Iya. Pegel, walaupun itu bisa cepat direktify ya, disembuhkan lah, di healing ya, karena mereka kan juga super fit. Tapi udah pasti karena mereka tidak terbiasa balapan,
karena terlalu lama di rumah. Lamanya di rumah nih, bukan lama latihan fisik. Mungkin juga bisa latihan fisik, tapi kan nggak sebagus kalau latihan fisik normal gitu ya. Itu pasti. Kalau bayangkan kalau begitu balapan langsung 2 seri, saya sih kebayang ininya chaosnya gitu ya, chaos di fisik mereka ya gitu ya. Bisa aja, bisa sangat bisa kalau apalagi kalau tanpa penonton. Di Silverstone juga bisa. Cuma segala sesuatu ini masih dirancang oleh FOM. Semua opsi yang lebih dipertimbangkan. Justru yang bisa balapan 2 kali itu ya Formula E. Sangat bisa balapan 2 kali di satu sirkuit karena mereka memang sudah terbiasa untuk itu ya. Iya. Okay. Dalam 2 hari ya maksudnya ya. Iya, dalam 2 hari. Ya, dalam 2 hari ya, dalam 2 hari. Yang tidak bisa digabung itu Formula E dengan Formula An misalkan. Jadi Formula E itu punya konsep balapannya itu bukan di street circuit ya, tapi city circuit. Itu kebanyakan orang yang salah. Orang mikirnya bahwa Formula E itu identik dengan street circuit. Nah, padahal konsepnya adalah city circuit. So, kalau di dalam kota, di dalam city, kemungkinan besar adalah jalanan. Iya, betul. Kenapa kok? Kecuali Meksiko. Kebetulan Meksiko sirkuitnya itu letaknya di tengah kota juga, di Mexico City. Jadi konsepnya itu kenapa kok mereka balapan itu dalam city? Karena mereka itu punya sustainability program juga. Contohnya membawa orang datang ke tengah kota dengan transportasi umum. Jadi mereka merasakan transportasi umum dan pemerintah atau masyarakat sana didorong untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi sehingga emisi turun dan lain sebagainya. Seperti itulah sebenarnya yang mau dicapai di Formula E. Jadi konsepnya bukan street circuit tapi city circuit. Oke. Nah, berarti kan namanya juga racing for cleaner air gitu kan. Memang tujuannya untuk membuat bumi menjadi lebih baik dan sustainability-nya jalan terus. Oke, Mas Santos kasih usulan. Next, pembalap-pembalap diundang. Sean Glael diundang. Jadi kita bisa undang Rio. Kita ngobrol bisa. Ya, kan? Ada Ananda, ada apa, hampir kita jadikan ajang ini untuk sharing experience aja. Tuh kan banyak yang setuju. Jadi oke, next kita undang pembalap. Mendingan pembalap atau model-model yang suka ada pada saat balapan? Itu maklum. Kalau puasa pembalap dulu deh. Kalau puasa pembalap dulu. Nanti kalau puasa model-model. Iya. Umbrella Girl. Mas Aris sudah gue buka tuh ngobrol. Betul. Waduh, nggak benar nih kalau Wahab mah. Iya. Pasti bawaannya melenceng mulu. Tapi yang jelas sih boleh juga nih Mas Hilbram yang kayak begini-begini kalau pembalap selain ngomongin motorsport dan dia juga bisa bisa memberikan insight-insight gimana sih sebenarnya kehidupan terutama buat pembalap karena ada hal yang belum dimengerti sama teman-teman bahwa menjadi pembalap itu kayak artis gitu loh. Padahal sebenarnya melakukan kehidupan sebagai seorang profesional atau pembalap itu susah. Nah, belum banyak yang tahu. Cuman segelintir orang ataupun ya mungkin beberapa yang tahu yang pernah wawancara dengan Rio mungkin tahu ya. Jadi kehidupannya dia, makannya diatur, olahraga diatur, bahkan keluar atau segala macam itu enggak seperti yang terlihat gitu loh. Itu sharing kayak gitu juga boleh gitu. Nah, makanya banyak pembalap yang prestasinya menurun setelah dia merasa jadi artis. Betul. Orang siap jadi pembalap, tapi dia nggak bisa konsisten menjalankan pekerjaannya itu. Pertama kali mencuat langsung habis itu turun gitu. Ya. Dan emang itu rata-rata penyakitnya sih. Penyakitnya emang di situ dan bener aja ngobrol-ngobrol dengan beberapa pembalap yang pernah gua wawancara, mereka bilang, oke, orang bisa melakukan fastest lap, tapi orang untuk konsisten cepat belum bisa. Yang kedua, semua orang bisa jadi pembalap, tapi dia belum tentu bisa konsisten berprestasi sebagai seorang pembalap. Itu dia, karena kehidupan hariannya yang memang dibutuhkan profesionalisme yang tinggi. Nah, itu lumayan kita bisa ngobrol-ngobrol sih, Mas Hilbram. Yes. Boleh nanti kita undang pembalap tuh. Ya bener kayak
Kayak James Hunt dulu, itu kan artis banget. Nah, iya. Bisa dilihat juga apa namanya yang film apa ya judulnya itu ya? Rush. Yes. Ya. Rumah Setan apa ya? Rumah Setan sih. Habis dijebutin film. Mulai-mulai mau dekat buka udah mulai kagak beres iya, bahasannya nih. Ayo Tio, ngobrol Tio. Aris gua tutup lah. Yo, silakan Tio. Halo, selamat sore semuanya. Waduh, baru habis sahur nih. Belum mandi dari pagi nih kayaknya. Ya WFH gimana lagi dong, Mas? Gimana Mas Tio? Ya, tentunya kita ngerasa itu ya agak kesepian ya karena semua ajang balapan ini lagi di hold, semua ajang olahraga di hold. Tapi tentunya ya semoga kita pasti menanti-nanti nih kapan waktu COVID-19 ini bisa mereda supaya kita bisa menikmati lagi balapan, bisa sharing-sharing lagi tentang ilmu-ilmu motorsport sama teman-teman semuanya karena ya semakin kesini semakin banyak sih development semakin banyak teknologi baru di Formula One, di Formula 2, di Formula E yang yang menarik banget dan mungkin bisa diaplikasikan ke mobil-mobil di mass production nanti ke depannya gitu. Iya. Bram. Loh kok Bram Kok di mute? Kok nggak bisa, Bram? Nah. Ya, itu bisa jadi pembahasan berikutnya. Apaan, Mas Wahab? Itu Tepi, tadi kan belum pada kenal Tepi tuh, Tepi udah go open tuh. Oke. Kan ini udah banyak nih. Tepi, dengar Tepi? Halo. Iya. Ya, Tepi itu adalah satu-satunya orang Indonesia yang kerja di F1. Dia kerja di Scuderia Toro Rosso. Sekarang Alfa Tauri namanya. Tunggu, nyambung Tepi nih. Tepi kan dulu bikin sayap depan ya sempat bikin ya. Kalau mau lihat contoh sayap depan, ya ala-ala yang dulu Tepi bikin, dulu waktu namanya Toro Rosso ya, itu aerodinamis tuh, itu ada di rumah. Kalau mau lihat, kalau diizinkan, mampir ke rumah Sean Gelael tuh, ada tuh sayap depannya. Jadi Sean Gelael. Di foto dong, pengen lihat tuh yang mana? Aduh, punya nggak fotonya? Gua ada fotonya nanti. Nah, itu nanti dikirim. Ya, jadi Sean Gelael itu dikasih hadiah oleh Franz Tost sebagai bosnya Toro Rosso. Sayap depan bahkan sekarang udah masuk ke ini ya. Katanya ada yang lainnya juga. Saya belakang udah. Jadi kalau mau lihat hasil karya Steffi, cikal bakal atau seperti apa Steffi bikin tuh bisa ngelihat itunya di rumah Sean Gelael. Bagus tuh itunya. Dan itu real. Dan itu real bukan itu yang dipakai Sean Gelael waktu testing di Abu Dhabi. Ya itu aja. Oke. Mas Tepi. Silakan. Apa tuh? Setelah pembahasan ini target tahun ini suruh apa, Tep? Kedepannya bagaimana? Target tahun ini ya semoga kita bisa ya tadi yang saya diomongin ini ya semoga bisa cepat balapan lagi, kalau nggak ya nggak bisa. Ya itu yang ditakutin tim-tim pada collapse dari sisi financial ya mungkin benar karena memang nggak ada uang juga toh, nggak ada pemasukan sama sekali. Gaji lu dipotong nggak, Tep? Dipotong. Udah maksudnya. Kiriman berkurang dong ya. Tep, gue mau tanya Tepi. Ini kan selain nanti kalau dimulai, misalnya di Austria ya, walaupun Austria itu sebenarnya rumahnya Red Bull dan Toro Rosso ya. Itu kan F1 akan ada pembatasan bukan cuma tanpa penonton, pembatasan personil tim. Iya. Ya. Kalau misalnya ada pembatasan, lu nih nanti kira-kira termasuk yang diizinkan pergi atau enggak? Waduh, itu nggak ngerti ya. Dan kita kan sejauh ini kan itu regulasinya tergantung lokal. Dan perkaranya yang susahnya F1 kalau dibanding dengan olahraga lain, F1 itu kan ngelibatin regulasinya nggak cuma lokal, jadi beberapa negara dan ya semua orang juga ngerti ini coronanya kan ada phase lag negara satu sama negara yang lain, terus kebijakan negaranya juga beda. Seberapa besar
Austria nanti dan negara-negara lain nentuin kalau kita boleh masuk itu kategori testingnya seperti apa juga ya belum tahu, dan berapa banyak orang yang bakal kena apakah ntar lebih banyak data masuk semua ke operation room istilahnya, yang kita nggak perlu datang ke track. Data itu sebenarnya kan semua masuk ke kantor kan, jadi ya sebenarnya mungkin ada sebagian yang bisa kecuali mekanik ya yang harus hand-on experience, yang harus hands-on, mereka ya nggak bisa. Tapi sebenarnya mungkin ada beberapa orang yang bisa dikurangin, tapi sebenarnya dari sisi jumlah personel di track itu, tiap departemen itu memang cuma 1 orang. Jadi ya kalau mau dikurangin juga sebenarnya nggak, ya mungkin dari sisi operasional bakal terganggu juga gitu. Karena contoh kalau saya lagi ke track di aero, kita kan di aero aero performance, aero race engineer itu kan cuma 1, jadi handle 2 mobil. Dari sisi regulasi, dari sisi performance, aero performance segala gitu. Ya karena sisi banyak juga kalau pas lagi kita ke track itu tugasnya nggak cuma ngelihat data aja gitu. Nah, apakah itu bisa dikompromi, dan karena secepat-cepatnya orang adaptasi kerjaan, tapi kalau udah yang model F1 yang boleh ngomong yang mau cari nafasnya susah, cari waktu buat nafasnya susah ya di training dengan kondisi orang gitu mungkin bakal chaos ya kalau orangnya dikurangin. Cuma ya mesti dilihat nanti, maksudnya kan tergantung gitu kategori negaranya bakal seperti apa. Kalau kayak sepak bola kalau ngomong mungkin lebih gampang mungkin karena dia lokal kan. Kalau satu negara udah nentuin ya udah kita boleh buka, ya mungkin bisa lebih gampang. Cuma karena ini ngelibatin berapa negara ini kan peraturannya ini yang makanya sampai sekarang mungkin ya F1 juga nggak berani ngeluarin jadwal pasti, karena mungkin itu pasti bisa bergeser. Sama ini kemarin juga mungkin udah dengar kan shutdown-nya kita di extend jadi 63 hari. Ya, 63 hari. Dan itu udah keluar keputusan baru kemarin sih, 2 hari lalu ya. Terima email official dari kantor bahwa semua tim itu udah setuju kalau kita bakal ngebuka kantor itu 6 minggu sebelum balapan pertama dimulai. Jadi sebelum itu ya kita nggak akan ngebuka kan. Misalnya kalau sampai Austria, andai kata sampai dimundurin atau dibatalin lagi ya kita terus bakal terus ditaruh dirumahkan dulu sampai balapannya bisa dimulai. Jadi ya efek personil segala ya susah. Sepeda masih ada, tenang aja. Lu punya sepeda lagi, teman-teman. Jadi dulu Tepi nyamperin saya di Silverstone dari kos-kosannya dia, itu pakai sepeda. Saya bilang apa nggak capek gitu. Ya benar, sepedanya itu taruh di depan gerbang Silverstone itu digembok gitu. Saya sampai agak ngakak itu Tepi. Tapi ya karena sepedanya jelek ya nggak begitu hilang. Tapi akhirnya hilang juga kata Tepi itu. Udah. Oke. Hilang ya Tepi ya. Yes, ini udah siap-siap mau itu Bram, silahkan Bram. Yes, teman-teman, sekali lagi terima kasih. Ini kalau mau terima kasih semuanya ya. Ya, screen-nya mau difoto-foto, thank you. share-share di sosial media, screen-nya silahkan lah biar kita rame-rame gitu kan, kelihatan, kita sebarkan lagi. Dan mudah-mudahan di edisi-edisi ke depan ada pertambahan bintang tamu yang akan kita hadirkan dan juga informasi lain, silahkan saja. Nanti kita umumkan lagi kapan kita mengadakan hal seperti ini. Oke? Teman-teman. Oke, thank you semuanya. Terima kasih semuanya ya teman-teman. Terima kasih. Thank you semua. Selamat sore. Stay safe. Selamat berbuka puasa. Yuk. Thank you. Safe semuanya. Apaan? Mas Antas berewokan belum sekarang lihat.